Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1, tingkat 1, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, kelas A. Di sini kami akan memaparkan dan menjelaskan dari mata kuliah dasar-dasar penyuluhan pertanian. Di sini kami akan mempresentasikan konsep penyuluhan pertanian dan penyuluhan pertanian berkelanjutan. Sebelum masuk pada materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 1. Yang pertama, Habib Mustafa Saifuddin yang akan menjelaskan pengertian dan konsep penyuluhan. Dan yang kedua, Nabila Uswatun Hasna yang akan menjelaskan tujuan penyuluhan. Dan yang ketiga, Ajeng Eka Saputri yang akan menjelaskan filosofi penyuluhan. Dan yang selanjutnya, Adriana Hanarida Lutfiah dan Saidatul Mukaromah yang akan menjelaskan prinsip-prinsip penyuluhan. Dan saya sendiri, Muhammad Dewi Rosid, saya sebagai moderator yang akan memandu presentasi kali ini. Memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian penyuluhan yang akan disampaikan oleh Habib Mustafa Saifuddin. Kepada Habib Mustafa Saifuddin, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Apa sih penyuluhan itu? Penyuluhan pertanian terdiri dari dua kata yang merupakan kata majmuk, yaitu gabungan dari kata penyuluhan dan pertanian. Penyuluhan berasal dari kata suluh yang berarti obor atau memberi terang dalam gelap. Oleh karena itu, penyuluhan dapat diartikan sebagai usaha memberi terang atau petunjuk bagi orang yang berjalan dalam kegelapan. Pertanian berarti penerapan karya manusia pada alam, tumbuhan, dan hewan sehingga dapat memperoleh dan menaikkan produksi yang lebih bermanfaat bagi kehidupannya sendiri beserta keluarganya serta bagi lingkungan masyarakat. Konsep penyuluhan pertanian. Konsep penyuluhan pertanian adalah suatu usaha manusia untuk kembangkan pengetahuan, sikap, dan ambilan dengan cara pemberian pengarahan, penjelasan, bahkan bimbingan dengan jelas kepada petani dalam menyelesaikan permasalahan individu ataupun permasalahan bersama dengan tujuan menaikkan jumlah, mutu, serta jenis dan nilai produksinya sehingga tercapai kenaikan pendapat serta kesejahteraan masyarakat tanpa merusak kualitas lingkungan dan sumber daya alam. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Habib. Yang selanjutnya yaitu pemaparan materi tujuan penyuluhan pertanian yang akan disampaikan oleh Nabila Uswatun Hasna. Kepada Nabila Uswatun Hasna, saya persilakan. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Mas Rosid karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang tujuan penyuluh pertanian. Baik, tujuan penyuluh pertanian ternyata kita memiliki dua tujuan, yaitu tujuan jangka pendek dan juga tujuan jangka panjang. Untuk tujuan jangka pendek, yaitu kita memiliki tujuan menumbuhkan perubahan-perubahan yang lebih terarah pada usaha tani, yang meliputi perubahan pengetahuan, kecakapan, sikap, dan tindakan petani sekeluarga melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dengan berubahnya perilaku petani dan keluarganya, diharapkan dapat mengelola usaha taninya dengan produktif, efektif, dan efisien. Selanjutnya ada tujuan jangka panjang, yaitu meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan petani yang diarahkan pada terwujudnya perbaikan teknis bertani atau better farming, perbaikan usaha tani atau better business, dan perbaikan kehidupan petani dan masyarakatnya atau better living. Next. Nah,
untuk mencapai tujuan jangka panjang tadi, kita masih memiliki perbaikan-perbaikan yang lain. Apa sih itu? Yaitu yang pertama ada perbaikan kelembagaan pertanian atau better organization, demi terjalinnya kerjasama dan kemitraan antar stakeholders. Kemudian yang kedua ada perbaikan kehidupan masyarakat atau better community yang tercermin dalam perbaikan pendapatan, stabilitas keamanan dan politik yang sangat diperlukan bagi terlaksananya pembangunan pertanian yang merupakan subsistem pembangunan masyarakat atau community development. Dan selanjutnya ada perbaikan usaha dan lingkungan hidup atau better environment demi kelangsungan usaha taninya. Next. Nah, untuk merumuskan tujuan itu sendiri, ternyata kita memiliki prinsip-prinsip dan kita singkat dengan SMART. Yang pertama ada S atau spesifik atau khusus. Kegiatan penyuluhan pertanian harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan khusus. Selanjutnya ada measurable atau dapat diukur, bahwa kegiatan penyuluhan harus mempunyai tujuan akhir yang dapat diukur. Selanjutnya ada actionary atau dapat dikerjakan atau dilakukan, yaitu tujuan kegiatan penyuluhan itu harus mampu untuk dicapai oleh para peserta atau para petani. Selanjutnya ada realistis, bahwa tujuan yang ingin dicapai harus masuk akal dan tidak berlebihan, sehingga sesuai dengan kemampuan yang dimiliki para peserta atau para petani. Selanjutnya ada time frame atau memiliki batasan waktu untuk mencapai tujuan. Ini berarti bahwa dalam waktu yang telah ditetapkan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penyelenggaraan penyuluhan ini harus dapat dipenuhi oleh setiap peserta atau para petani. Dan selanjutnya, nah, selain dari prinsip-prinsip itu tadi, kita juga harus memperhatikan hal-hal yang penting. Apa saja sih itu? Ya, yang pertama ada audience atau halayak sasaran. Yang kedua ada behavior atau perubahan perilaku yang dikehendaki. Dan yang ketiga ada condition atau kondisi yang akan dicapai. Dan yang terakhir ada degree atau derajat kondisi yang akan dicapai. Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Nabila yang sudah menjelaskan tujuan. Menginjak materi yang ketiga yaitu filosofi penyuluhan yang akan disampaikan oleh Ajeng Eka Saputri. Kepada Ajeng Eka Saputri, saya persilahkan. Filosofi penyuluhan. Makna secara filosofis, penyuluhan pertanian yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 adalah bekerja bersama masyarakat dalam melakukan usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesedarannya dalam pelestarian lingkungan hidup. Kegiatan penyuluhan harus berpijak pada pentingnya pengembangan individu dalam perjalanan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Next. Filosofi penyuluhan menurut Kelsey dan Herne adalah orang yang menyatakan bahwa filsafat penyuluhan harus berpijak kepada pentingnya pengembangan individu di dalam perjalanan pertumbuhan masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu, ia mengemukakan bahwa filsafat penyuluhan adalah bekerja bersama masyarakat untuk membantu mereka agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia. Tentang hal ini, ada memberikan catatan budaya feodalistik, pihak yang membantu selalu ditempatkan pada kedudukan yang lebih tinggi dibanding yang dibantu. Pemahaman seperti itu sangat kontradiktif dengan teori pendidikan kritis untuk pembebasan dalam menumbuhkan kemandirian masyarakat. Ada 4 hal penting yang harus diperhatikan sehubungan dengan filosofi penyuluhan pertanian. Yaitu, yang pertama, penyuluh harus bekerja sama dengan masyarakat dan bukan bekerja untuk masyarakat. Kedua, penyuluh tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi justru harus mampu mendorong kemandirian. Yang ketiga, penyuluhan harus selalu mengacu pada terwujudnya kesejahteraan hidup masyarakat. Yang keempat, penyuluhan harus mengacu pada peningkatan harkat martabat manusia sebagai individu,
kelompok, dan masyarakat umumnya. Next. Filosofi penyuluhan yang dikembangkan di Amerika Serikat juga telah dikembangkan filsafat 3T, yaitu Teach, Trust, and Trans. Pendidikan, kebenaran, dan kepercayaan atau keyakinan. Filsafat ini mengandung arti bahwa penyuluhan merupakan kegiatan pendidikan untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran yang telah diyakini. Dengan kata lain, dalam penyuluhan pertanian, petani dididik untuk menerapkan setiap informasi baru yang telah diuji kebenarannya dan telah diyakini akan dapat memberikan manfaat ekonomi maupun non-ekonomi bagi perbaikan kesejahteraannya. Next. Filosofi penyuluhan yang dikembangkan di Indonesia. Meskipun telah lama dipahami bahwa penyuluhan merupakan proses pendidikan, tetapi dalam sejarah penyuluhan pertanian di Indonesia, terutama selama periode pemerintahan Orde Baru, kegiatan penyuluhan lebih banyak dilakukan dengan pendekatan kekuasaan melalui kegiatan yang berupa pemaksaan sehingga muncul gurauan, dipaksa, terpaksa, akhirnya terbiasa. Terhadap kenyataan seperti itu, Suwardi telah mengingatkan kepada semua insan penyuluhan untuk kembali menghayati makna penyuluhan sebagai proses pendidikan. Masih bertolak dari pemahaman penyuluhan merupakan salah satu sistem pendidikan, Mujio mengingatkan untuk mengaitkan filsafat pemberdayaan dengan pendidikan yang memiliki filsafat idealisme, realisme, dan pragmatisme, yang berarti bahwa pemberdayaan pertanian harus mampu menumbuhkan cita-cita yang melandasi untuk selalu berpikir kreatif dan dinamis. Di samping itu, pemberdayaan harus selalu mengacu kepada kenyataan yang ada dan dapat ditemui di lapang atau harus selalu disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi. Meskipun demikian, pemberdayaan harus melakukan hal-hal terbaik yang dapat dilakukan dan bukannya mengajar kondisi terbaik yang sulit direalisir. Ya, baik. Terima kasih kepada Mbak Ajeng Eka Saputri yang telah menjelaskan filosofi penyuluhan pertanian. Memasuki materi yang keempat, yaitu prinsip-prinsip penyuluhan yang akan disampaikan oleh Adriana Hanarida Lutfiah dan Saidatul Mukaromah. Kepada yang bersangkutan, kami persilakan. Baik, terima kasih. Bicara tentang prinsip, pasti semua orang tahu apa itu prinsip. Seperti yang kita ketahui, prinsip merupakan dasar, tetapi tidak bersifat mutlak, karena prinsip bukanlah hukum. Nah, prinsip pada dasarnya digunakan sebagai pedoman yang mendasar untuk kinerja selanjutnya. Dalam pertanian, prinsip bersifat fleksibel, dalam artian bahwa pertanian perlu mempertimbangkan kebutuhan atau kondisi dan di situasi tertentu. Setiap petani harus memiliki prinsip untuk kedepannya, terutama kita nih, pihak penyuluh. Tanpa memegang prinsip, kita pasti akan kebingungan. Mau jadi apa nih kedepannya, serta kesulitan dalam menyuluh masyarakat. Nah, prinsip penyuluhan di sini memiliki makna, pedoman atau pegangan kerja yang lebih konkret dan operasional dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyuluhan yang disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan penyuluhan. Nah, penyuluhan pertanian memiliki banyak prinsip berdasarkan undang-undang dan beberapa ahli yang menyatakan pendapatnya yang tidak jauh dengan konsep prinsip pertanian pada umumnya. Next. Prinsip penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan pada pasal 2 dibagi menjadi 12 yang menyatakan bahwa penyuluhan diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi, manfaat, kesetaraan, keterpaduan, keseimbangan, keterbukaan, keterpaduan, keseimbangan, kerjasama, partisipatif, kemitraan, berkelanjutan, berkeadilan, pemerataan, dan bergantung gugat. Next.
Berikut adalah beberapa prinsip penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Yang pertama adalah demokrasi. Demokrasi adalah penyuluhan yang diselenggarakan dengan saling menghormati pendapat antara pemerintah, pemerintah daerah, dan pelaku utama serta pelaku usaha lainnya. Yang kedua adalah manfaat, yaitu penyuluhan yang harus memberikan nilai manfaat bagi peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan perilaku untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha. Yang ketiga adalah kesetaraan. Kesetaraan ini berarti adalah hubungan antara penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha yang harus merupakan mitra sejajar. Yang keempat adalah keseimbangan, yaitu setiap penyelenggara penyuluhan harus memperhatikan keseimbangan antara kebijakan, inovasi teknologi dengan kearifan masyarakat setempat, pengaruh utama gender, keseimbangan pemanfaatan sumber daya dan kelestarian lingkungan, serta keseimbangan antar kawasan yang maju dengan kawasan yang relatif masih tertinggal. Yang kelima adalah keterbukaan. Keterbukaan artinya penyelenggara penyuluhan yang dilakukan secara terbuka antara penyuluh dan pelaku utama serta pelaku usaha. Yang keenam, ada kerjasama. Kerjasama adalah penyelenggara penyuluhan harus diselenggarakan secara sinergis dalam kegiatan pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan, serta sektor lain yang merupakan tujuan antara pemerintah dengan masyarakat. Yang ketujuh, ada partisipatif. Partisipatif adalah penyelenggara penyuluhan yang melibatkan secara aktif pelaku utama dan pelaku usaha, serta penyuluh sejak perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi. Dan yang kedelapan, kemitraan. Artinya, penyelenggaraan penyuluhan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menghargai, saling menguntungkan, saling memperkuat, dan saling membutuhkan antara pelaku utama dan pelaku usaha yang difasilitasi oleh penyuluh. Selanjutnya, prinsip-prinsip penyuluhan pertanian menurut Sudijanto. Beberapa prinsip-prinsip penyuluhan menurut Sudijanto yaitu yang pertama ada kesukarelaan. Maksud dari kesukarelaan adalah keterlibatan seseorang dalam kegiatan penyuluhan tidak boleh berlangsung karena adanya pemaksaan, melainkan harus dilandasi oleh kesadaran sendiri dan motivasinya untuk memperbaiki dan memecahkan masalah kehidupan yang dirasanya. Yang kedua, ada otonom. Yang dimaksud dengan otonom adalah kemampuan untuk mandiri atau melepaskan diri dari ketergantungan yang dimiliki oleh setiap individu, kelompok, maupun kelembagaan yang lain. Yang ketiga ada keswadayaan. Yang dimaksud dengan keswadayaan yaitu kemampuan untuk merumuskan melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab, tanpa menunggu atau mengharapkan dukungan pihak luar. Yang keempat ada partisipatif. Yang dimaksud dengan partisipatif adalah keterlibatan semua stakeholder sejak pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil-hasil kegiatannya. Yang kelima ada egaliter. Yang dimaksud dengan egaliter adalah menempatkan semua stakeholder dalam kedudukan yang setara, sejajar, tidak ada yang ditinggikan, dan tidak ada yang direndahkan. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menjelaskan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyuluhan pertanian pada intinya adalah orang yang melakukan penyuluhan atau pemberdayaan petani. Sedangkan untuk penyuluhan pertanian berkelanjutan
memiliki lingkup yang lebih luas tentang pengolahan sumber daya alam untuk usaha petani guna membantu kebutuhan manusia sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya alam untuk masa yang akan datang. Sekali lagi terima kasih, semoga yang kita sampaikan kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di forum kelas masing-masing. Saya selaku moderator sekaligus perwakilan kelompok 1, apabila dalam penyampaian materi terdapat kekurangan dan kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian dari kami. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.